Anda itu adalah representasi Anda. Saya punya itu, Pak. Saya punya anak dia, Pak. Jadi dia memanggil kembali orang pakai yang boy. Lalu saya ambil sahabat. Bahwa sebenarnya handphone itu lebih merusak daripada permen kepada anaknya. Kalau permen merusak giginya jadi kropos dan masih bisa selamat karena gigi itu akan tumbuh setelah beberapa tahun. Kalau saya analogikan dengan permen, karena sekarang ini handphone dijadikan alat untuk membujuk si anak supaya tidak sama dengan fungsi permen kan? Orang tua yang sangat keras dan perlu dia orang tua dalam mendidik anak. Karena anak-anak mau main nangis kan dulu kawan kan saya juga dulu sumbangan dia. Sekarang karena dia mau dia harus merasakan apa yang namanya perjuangan hidup. Itu Anda mengakui bahwa Anda memang tidak tahu dan kemudian Anda ingin cepat cari tahu. Ada orang yang tidak tahu, baru mau googling poli misalnya lagi. 13 tahun. Saya tahu itu karena saya baru begini dari mana. Saya mengatakan dia bisa beli Ferrari. Apa auto yang paling mahal sekarang? Radio kalau tidak wajib dibeli. Iya, auto paling mahal. Sekarang dengan adanya dunia teknologi digital ini, Anda bisa langsung dapatkan informasi itu. Begini, saya membayangkan yang lalu waktu kita tidak tahu. Saya ini hidup dalam beberapa generasi. Bayangkan, saya menelpon Manado itu kena roaming. Tahu roaming? Kena roaming. Jadi kena tambahan cas gitu loh. Dan kodenya Manado itu 0431. Gorontalo itu 0432. Baru itu nomor satu. Baru teleponnya baru stationary, belum membayar kan? Mau tipis itu saya masih dapat yang mau putar balik. Lokal, telepon dulu, telepon. Halo, minta sambung di nomor. Dia mau balas kemarin. Baru orang itu DP teknis, sudah mencabut kemarin itu. Jadi kita rampai nomor dia kasih sambung. Tidak berdering, tidak ada orang telepon, atau tidak ada data stop. Itu menyebabkan bahasa itu disingkat-singkat. Akhirnya kalian kan kena imbasnya, X jadinya. Itu adalah kesalahan masalah saya. X ada list yang berkeliling, ada list soal antar generasi. Ukurannya ada suku ini BlackBerry itu terlalu panjang. Belum ada yang ini apa namanya. Kalau itu memasuki awal itu pakai, nah masih dapat kamar ini game, terima ini, romnya apa? C itu kalau mau buka laptop baginya itu karena sejarahnya DOS baru ada di ini medium agak besar. DOS itu memang disk operating system. Memang DOS.
Jadi memang ada software untuk mengoperate. Nah baru muncul, tapi masih tenteng-tenteng, terus ada yang segede begini tuh. Ini yang masih dia belum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Palapa dari program studi perencanaan. Yang disampaikan oleh Mas Odi tadi Terbuat. Iya, agak gimana ya? Pergi ke sebuah desa terpencil, tapi walaupun itu desa yang terpencil, tapi minat literasi mereka itu sangat tinggi. Jadi mereka mau banyak belajar seperti itu tadi untuk menanam yang terfasilitasi malah kadang-kadang malas. Universitas dari Borneo. Tanggapan mengenai cerita yang tadi, yang pertama yang saya sampaikan adalah perasaan terima kasih kepada Pak Ocit. Karena membutuhkan usaha, membutuhkan energi, membutuhkan bukan cuma usaha secara fisik, tapi usaha secara berpikir begitu, mengeluarkan solusi-solusi bagaimana kemudian mereka ini bisa keluar dari kemiskinan, ancaman-ancaman dari luar begitu. Nah, terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dari situasi yang ada di sana, dari masalah-masalah entah itu hewan-hewan liar, terus mereka yang tidak tahu berkebun, dan literasi at its essence itu kita bisa lihat di sana. Bahwasanya literasi itu menjadi, saya lihat kayak dasar untuk semua masalah-masalah tersebut. Mereka bisa keluar dari masalah-masalah yang membelenggu mereka itu karena literasi begitu. Saya melihat the power of literasi itu ada di sana seperti itu, Mas Ocit. Ya, tanggapannya seperti itu, Pak. Di Pak Mas Ocit tadi, itu tentunya merupakan kegiatan yang berdampak besar terhadap perkembangan di Provinsi Gorontalo itu sendiri. Dari cerita itu juga saya menangkap ternyata masih ada daerah-daerah yang memang terpencil sehingga tidak tersentuh sama sekali dari pemerintah, mungkin tidak sama sekali, tapi memang tersentuh aja, tapi tidak maksimal. Jadi perkembangan di sana itu jadi kayak kurang sekali, terutama di bagian literasinya tadi sendiri. Perkenalkan, nama saya Ilmu Uti. Saya bekerja sebagai freelancer videographer. Jadi kalau menurut saya lebih ke pertanyaan sih buat Mas Ocit. Jadi sebagai seorang jurnalis, setiap informasi, setiap berita itu tetap bersifat aktual di tengah gemparan informasi-informasi yang beredar di media sosial, informasi-informasi hoax, dan dibarengi dengan masih rendahnya tingkat literasi media di kalangan masyarakat. Sekiranya cuma itu. Iya, tambah. Pakungan ya. Iya. Apa itu? Saya lupa nama desanya, tapi intinya di Wonosari juga. Nah, tapi bukan yang aspal, yang aspal. Yang aspal. Ya, belum itu. Belum itu kisah. Intinya belum di situ, belum. Ya. Entah kenapa ya pihak apa tadi yang tukang air dari pemerintah itulah, tukang air di pemerintah itu. Pamsimas. Nah, Pamsimas itu dia atau apa? Pamsimas. Itu bukan yang mengayomi masyarakat itu. Tapi kenapa tadi sampai dengan saya 600 yang awalnya di apa dari cerita itu dan sebagainya, ini sebenarnya menurut saya motivasi juga yang sebagai peserta misalnya, karena dari materi-materi tadi yang mulai sudah sebagai bahan implementasi atau contoh bagi kita bahwa sebenarnya bukan si kita ini bagusnya ya apa itu. Hari kami di ujungnya saya baru masuk
Ya, mungkin kalau bercerita tentang Sari Tani, saya kurang lebih 5 tahun di Paguyangan sudah pernah dengar tentang Sari Tani yang ceritanya yang saya dengar hampir sama. Tinggal di kota dan merasakan fasilitas yang ada di kota. Mungkin kalau mau dengar yang namanya itu DP jalan bergunung-gunung dan DP aspal dan belum ada aspalnya, di saya ngapain saya harus mau ke sana. Makanya mulia sekali Mas Ocit dan talnya di sana. Terima kasih banyak. Dan tadi ada saya dengar tentang jagung ya. Kalau kebetulan saya di SMK, karena di SMK itu sekolahnya saya berbasis pertanian, dan sekarang saya dapat ilmu tadi bahwa jagung ini merupakan salah satu tanaman yang merusak, namun alhamdulillahnya ya itu tidak ditanam di bukit, ya, tidak ditanam di bukit. Kita punya di lereng, kita punya lahan yang sekitar 2 hektaran ya di belakang rumah sakit Iwan Hawkins. Saya juga pernah mendengar cerita seperti itu. Sering ada mitra dengan penyuluh pertanian karena kita berbasis pertanian. Sama dengan yang disampaikan Mas Ocit tadi. Para penyuluh 40 derajat ya Cina. Iya. Bagi itu rasakan. 12 derajat itu mana kemiringan 15 derajat? Ini kan 45. Iya toh? Ini 45. Pagi ini orang pagi. Lagi buat saya, makanya melalui siswa kita sering biasanya kan orang tuanya ya yang petani. Jadi melalui siswa kita informasikan hal-hal yang seperti itu. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya memberikan apresiasi terhadap Mas Ocit bahwa ini sangat luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Prof. Ini saya sampaikan di sini terkait dengan ya, saya melihat sebagai peran saya sebagai pemandu wisata, apa yang disampaikan oleh Pak Ocit tadi bahwa itu adalah harta kekayaan bagi Gorontalo yang bisa kita ekspor keluar, dan itu menjadi nilai jual buat kita. Itu ternyata bahwa literasi itu bukan hanya apa yang kita baca. Kita baca sekedar baca, tapi perlu pemahaman dan berpikir kritis. Ini kita di ruangan ini adalah ruangan orang-orang yang intelektual, karena adalah mahasiswa, dan juga kita adalah guru. Kita adalah mahasiswa. Saya juga mahasiswa ya, selain pekerjaan. Jadi ini menjadi tema buat kita, berpikir kita bahwa ini tanggung jawab kita sebagai sebagai pendidik, ya, yang terdidik, sebagai mahasiswa. Mahasiswa biasanya kan turun di jalan untuk menyuarakan suara rakyat. Kita tidak mengenal dengan desa Sari Tani itu. Ternyata selama ini, jadi ini mungkin Pak juga sebagai evaluasi kita bahwa kenapa banyak setelah lulus dari sarjana itu banyak pengangguran. Kita tidak tahu bahwa ternyata ilmu yang seharusnya kita dapat kita bisa implementasikan seperti yang dilakukan oleh Bang Ocit dan teman-teman. Jadi kadang-kadang kita kalau itu yang besar kalau jadi mau diberangkat. Oh iya, udah kan ini saya bilang.